Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sedikit berbagi tips supaya warung sembako kita rame pembeli guys. Karena umumnya semua warung sembako ataupun toko kelontongan pasti menginginkan barang dagangannya laris manis tentunya guys. Di samping kita juga harus rajin nungguin dan juga harus selalu berdoa, juga harus ada trik-triknya ya supaya warung sembako kita menjadi ramai pembeli guys. Oke, langsung saja ya, tip warung sembako supaya ramai pembeli. Yang pertama, kita lakukan harga bertingkat guys, ataupun ada pembedaan harga tentunya. Misalkan saja beli satu piece ya, harganya itu harga standar atau harga eceran biasa, tetapi misalkan belinya 3 piece harganya lebih murah. Misalkan pelanggan beli 12 piece atau satu lusin, harganya lebih murah lagi guys. Jadi mungkin trik seperti itu bisa membuat warung sembako kita menjadi ramai pembeli. Jadi intinya itu dibikin harga bertingkat guys. Mudah-mudahan saja bisa menjadi opsi. Terus untuk tip yang kedua supaya warung sembako kita ramai pembeli, harga harus murah dan juga pelayanan harus ramah guys. Jadi pelayanan yang ramah itu kepada pembeli sangat-sangat mempengaruhi guys untuk kelangsungan usaha warung sembako kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pelanggan kita tetap setia ya ke warung sembako kita, selalu beli ke warung sembako kita tentunya, nggak ke tempat lainnya. Jadi di situ kita harus ada sedikit trik ya, dengan pelayanan yang ramah, kita sapa, kita berikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli, sehingga nantinya pembeli tidak akan pergi meninggalkan warung sembako kita guys. Terus untuk tip warung sembako ramai pembeli yang ketiga, selalu menjaga kebersihan warung toko sembako kita guys. Jadi usahakan di warung sembako kita itu harus bersih, harus rapi ya, dan juga pencahayaan yang terang, menarik. Pembeli akan mencari barang yang ia inginkan itu akan mudah kalau misalkan lampunya terang ya, ataupun keadaan ruangannya itu tidak gelap. Terus untuk berikutnya tip warung sembako supaya ramai pembeli itu, kita harus di warung sembako kita stok barang itu harus ditata ya, ataupun dipajang semenarik mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya warung kita itu terlihat banyak barangnya guys. Untuk stok barang itu perlu bisa ya ditaruh yang terlihat dan kelihatan, sehingga nanti pelanggan kita akan melihat toko kita itu karena banyak stoknya, otomatis harganya tentunya pasti akan murah ya. Jadi bisa seperti itu guys. Terus yang berikutnya ya, supaya warung sembako kita ramai pembeli itu menyediakan layanan yang berbeda ya. Misalkan saja di tempat lain itu tidak bisa membeli layanan antar barang ya, di tempat kita menyediakan layanan antar barang buat konsumen ataupun pembeli kita yang mungkin nominalnya agak banyak dan juga bawanya agak berat ataupun susah ya bawa pembeli kita bisa memberikan pelayanan dengan layanan antar barang guys. Jadi mungkin nanti
opsi ini mungkin bisa opsi yang bisa dijalankan ya di usaha toko sembako kalian. Terus yang berikutnya itu ini guys, kita istilahnya memberikan opsi pembayaran non tunai guys. Misalkan saja bisa dengan melalui transfer ataupun melalui lewat Dana guys, ataupun lewat aplikasi lainnya. Jadi kita memberikan banyak opsi ya, ataupun banyak apa istilahnya pilihan kepada pelanggan kita, sehingga nantinya pelanggan kita akan senang dan juga akan selalu memberikan kesan ke toko kita menjadi toko yang bagus, lengkap ya, dan juga inovatif. Terus yang berikutnya itu yang ketujuh ya, bisa memberikan mungkin semacam kayak diskon ataupun Jumat berkah, ataupun kita menyediakan promo di setiap hari Jumat guys misalkan ya, ataupun promo di setiap hari Minggu weekend. Kita kasihkan promo ya, mungkin dengan cara bundling dengan harga yang murah tentunya guys. Jadi silahkan saja, mungkin bisa dilakukan di toko kalian guys, sehingga nantinya toko kalian akan menjadi ramai pembeli guys tentunya ya. Terus di samping untuk warung sembako yang ramai pembeli, juga ada toko sembako yang sepi pembeli guys. Itu karena apa? Itu biasanya terjadi banyak hal guys. Misalkan saja yang pertama, penyebab warung sepi pembeli ya, mungkin pelayanan yang diberikan kurang ramah ya. Itu kebalikannya yang tadi guys, mungkin pelayanan yang diberikan itu kurang ramah sehingga konsumen malas ya untuk beli di warung sembako kita guys. Jadi itu perlu diperhatikan ya, dan juga perlu diperbaiki. Terus yang berikutnya ya, mungkin penyebab warung toko kita menjadi sepi ya, mungkin itu guys, pelayanan yang lambat ya, dan juga sering salah dalam menjumlah belanjaan guys. Misalkan saja toko kita masih manual ya, terus kita salah dalam menjumlah, misalkan saja uangnya si pembeli itu kebawa ke kita ya, akhirnya kan pembeli merasa rugi ya. Jadi di situ kalau nggak kita perbaiki nanti ditinggalkan sama pelanggan kita guys. Jadi di situ kita harus diperbaiki ya, jangan sampai terulang dan berulang, sehingga nanti pelanggan tidak akan pergi ke toko lainnya guys. Terus biasanya yang berikutnya ya, misalkan warung sepi pembeli, itu biasanya ada perubahan perilaku konsumen guys. Contohnya saja, misalkan biasanya dia belinya offline ya, misalkan ke warung kita. Terus sekarang kan banyak sekali aplikasi digital ya, ataupun di medsos itu. Jadi sekarang itu perilakunya berubah menjadi belanja online guys. Misalkan saja bisa melalui WA ataupun aplikasi media sosial lainnya ya. Banyak sekali sekarang ini, ditambah lagi dengan ongkir yang gratis, jadinya sangat-sangat mempengaruhi ya untuk usaha warung sembako kita sekarang ini. Terus yang berikutnya itu penyebab warung sepi pembeli guys. Itu biasanya ya, menurut pengalaman saya itu persaingan dengan kompetitor yang semakin banyak sekarang ini guys. Jadi misalkan dulu ya masih agak jauhan, masih jauh gitu minimarket itu, sekarang itu semakin mendekati, dekat-dekat guys. Jadi minimarket sekarang itu sudah bertebaran di mana-mana, sehingga menimbulkan kita sedikit kalah ya dalam hal persaingan. Masalahnya pembelinya itu dibagi-bagi guys, jadi ada yang ke sana, ada yang kemari.
Jadi kita harus berbenah ya, dan juga harus sadar, kita harus inovatif, toko kita harus dibikin inovatif lagi. Karena kalau dengan persaingan dengan minimarket atau supermarket yang udah gede ya, modalnya sudah banyak, itu akan sangat sulit sekali buat warung sembako kecil seperti ini ya. Jadi gerai-gerai modern itu menawarkan kenyamanan, terus banyak variasi produk yang lebih banyak ya variasinya, harganya pun lebih kompetitif. Jadinya untuk usaha sembako modal kecil kayak gini harus telaten ya. Terus yang berikutnya itu biasanya toko kita sepi pembeli itu kualitas barang dan stok barangnya itu kurang lengkap ya, atau sedikit, sehingga menimbulkan pembeli mencari barang yang dia inginkan kosong, terus tidak ada, sehingga menimbulkan pembeli malas lagi untuk beli di toko kita tentunya. Terus yang berikutnya itu harga yang kurang kompetitif ya di toko kita ya, apalagi ditambah dengan kurang inovasi ya. Jadi toko kita itu mungkin sudah harganya kemahalan, kurang inovasi, akhirnya toko kita sepi, ditinggal pelanggan tentunya. Terus yang paling mempengaruhi sekali ya, paling mempengaruhi itu lokasi toko kita itu tidak strategis guys, ataupun kurang strategis. Itu yang sangat fatal sekali, dan harus gimana lagi ya, banyak promo, dan juga mungkin kita harus mungkin membuat cabang baru ya, ataupun misalkan saja toko kita itu sudah dilakukan hal sedemikian rupa sehingga tetapi untuk omset toko kita masih tidak maksimal ataupun rugi ya, lebih baik kita cari tempat yang baru lagi, kita usaha dari awal lagi, kita pindah saja barang-barangnya ke toko yang baru nantinya guys. Jadi itu mungkin suatu solusi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan saja sharing saya ini bisa menambah wawasan kalian semuanya dan bisa sukses bareng-bareng guys. Jadi sukses bersama, saling berbagi hal-hal yang positif sehingga saling memberikan manfaat ya kepada orang lain tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, jangan lupa yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.